Selamat datang di DB TV, channelnya edukasi. Kembali lagi bersama saya Nurul Aisyarini, saya adalah pengajar di SMA Dua Bangsa mengajar mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nih, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia itu seperti apa. Nah, hari ini di part 2 kita akan membahas mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yuk langsung ke materinya. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, Indonesia menganut yang namanya prinsip-prinsip demokrasi. Akan tetapi, apakah konstitusi tersebut melahirkan sistem yang sudah demokratis? Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak nih, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. Yuk, simak materinya. Yang pertama, ada akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Yang kedua, ada rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang yang lain tertutup sama sekali. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tertentu. Yang keempat, pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas untuk menggunakan hak pilihnya tersebut, sesuai dengan kehendak hati nuraninya masing-masing. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, tiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Dari kelima indikator yang tadi merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara yang demokratis. Dari indikator-indikator tersebut, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa ke masa. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 49. Secara akuntabilitas, maklumat pemerintahan diselenggarakan pada tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, 14 November 1945. Lalu secara rotasi kekuasaannya, pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Secara rekrutmen politik, dengan maklumat Wapres memungkinkan untuk pembuatan partai politik menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Secara pemilihan umum, pada masa itu belum adanya yang namanya pemilihan umum. Secara pemenuhan hak-hak dasar, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1959. Secara akuntabilitas, indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini pada 5 aspek. Secara rotasi kekuasaan, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Secara rekrutmen politiknya, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Untuk pemilihan umum, pada masa itu pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 1955. Pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan secara demokratis.
dalam pemenuhan hak-hak dasarnya, pada masa itu dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali. Meskipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkan dengan maksimal. Lalu yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. Secara akuntabilitas telah terjadi pemasangan HAM, yaitu hak sipil dan politik. Berarti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran, dan secara tulisan. Secara rotasi kekuasaan, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antar pemerintah dengan masyarakat. Secara rekrutmen politik, pada masa itu rekrutmen dilakukan secara tertutup. Secara pemilihan umum, menguburnya sistem kepartaian pada masa itu. Nah, untuk pemenuhan hak-hak dasar manusia menjadi lemah. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 hingga 1998. Secara akuntabilitas, sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Secara rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan. Secara rekrutmen politik, pada masa itu sistem rekrutmen dilakukan secara tertutup. Secara pemilihan umum, pemilu yang terjadi kecurangan. Secara pemenuhan hak dasar manusia masih lemah. Yang terakhir, yang kelima, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1998 hingga saat ini. Secara akuntabilitas, masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan pelindungan HAM. Secara rotasi kekuasaan dilakukan dari mulai pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Rekrutmen politik, sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka. Secara pemilihan umum, pemilihan dilaksanakan jauh lebih demokratis. Pemenuhan hak dasarnya sudah terjamin pada masa 1998 hingga saat ini. Nah, sampai di sini apakah dapat dipahami? Jika ingin berdiskusi dan juga sharing, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke semua orang yang kalian kenal agar tidak ketinggalan informasi di Doa Bangsa TV. Cukup sekian materi dari Ibu, kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai demokrasi yang selanjutnya. Sampai jumpa.